Martial Peak 3539. Menempatkan perwujudannya ke dalam Bloodlight Array ini adalah kesalahan terbesar Yue Sang. Dia mungkin tidak berharap perwujudannya dapat mengabaikan berbagai misteri arai cahaya darah ini dan langsung tiba di samping Yang Kai. Ini sudah dianggap sebagai kemampuan ilahi tipe ruang. Jadi mengapa manusia ini tidak hanya mahir dalam kemampuan ilahi tipe ruang, tetapi bahkan roh suci yang aneh ini juga mahir di dalamnya? Apakah itu benar-benar luar biasa? Yue Sang tidak bisa mengetahuinya. Saat pikirannya bergetar, lautan darah juga mulai bergejolak. Mayat darah yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari laut darah dari segala arah. Tetapi yang terkuat dari mayat darah ini hanyalah Raja Iblis peringkat tinggi. Dan yang lainnya semuanya adalah Raja Iblis kelas menengah atau rendah. Kekuatan sebenarnya dari mayat darah ini terletak pada jumlah mayat darah. Siapapun yang terjebak dalam arai cahaya darah ini pasti akan panik jika mereka diserang oleh mayat darah ini. Namun, perwujudannya sekarang adalah Half Saint asli. Dan mayat darah di kelas Raja Iblis kelas rendah. Kelas menengah ini tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, mayat darah mengepung kabut berdarah dan dalam sekejap mata, area sekitarnya dibersihkan. Dengan mayat darah tidak lagi muncul, Yue Sang mungkin tahu bahwa situasinya tidak benar dan memutuskan untuk tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Meskipun dia mengklaim bahwa ada 8.000 mayat darah dalam arai cahaya darahnya, menilai dari kecepatan di mana perwujudannya membunuh mereka. Bahkan jika 8.000 mayat darah harus dibunuh, dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Di sisi lain, suara keras datang dari dalam Mountain River Bell. Yang Kai tertangkap basah dan hampir membiarkannya melarikan diri, menyebabkan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan artefak kuno ini untuk menekannya. Perwujudan bertukar pandang dengannya dan segera memahami situasi Yang Kai saat ini. Mengangguk sedikit, Yang Kai mengerti niatnya tanpa perlu berkomunikasi. Pada saat berikutnya, perwujudan itu mengulurkan tangannya dan menggenggam udara, memanggil Demon Artifak Warhammer di tangannya. Dengan sekejap, ia bergegas menuju Mountain River Bell. Yang Kai mengubah segel tangannya dan aura penekan dunia mengungkapkan celah. Yue Sang, yang terperangkap di dalam lonceng sungai gunung, dengan tajam merasakan perubahan bel dan segera berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa apa yang menyambutnya adalah pukulan dari perwujudan. Aura yang menghancurkan ini menyebabkan Yue Sang melompat ketakutan. Dan seperti kelinci yang ketakutan, dia dengan cepat mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Kai mengirim perwujudannya ke lonceng sungai gunung dan menutup celah itu lagi. Segera, suara pertempuran sengit terdengar dari dalam Mountain River Bell. Jelas bahwa perwujudan dan Yue Sang bertarung di dalam. Tangan Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan Mountain River Bell. Ekspresinya agak pahit. Kekuatan Mountain River Bell tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimanapun, ini adalah artefak primordial yang digunakan oleh Kaisar Agung di masa lalu. Bahkan api Phoenix sejati dapat ditekan selama puluhan ribu tahun. Apalagi Half Saint. Tetapi prasyaratnya adalah Yang Kai dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak Yang Kai memperoleh Mountain River Bell. Tetapi karena kultivasinya yang terbatas, dia tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Satu-satunya alasan dia bisa menjebak Yue Sang adalah karena dia lengah. Jika bukan karena perwujudannya tiba tepat waktu, dia pasti bisa melarikan diri tak lama. Saat ini, kedua Half Saint sedang bertarung dengan Mountain River Bell sebagai medan perang. Dan gelombang kejut dari pertempuran itu tidak kalah kuatnya dengan suara Yue Sang. Bahkan jika Yang Kai mencoba yang terbaik, dia tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan situasi ini. Begitu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Yue Sang akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan arai cahaya darah ini untuk membalikkan situasi dan mendapatkan kembali inisiatif. Dengan dukungan dari 8.000 mayat darah ini, Yang Kai curiga bahwa dia dan perwujudannya bukanlah tandingan bagi Saint setengah tua ini. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah bahwa perwujudannya dapat membunuh Yue Sang dalam waktu sesingkat mungkin atau melukainya dengan parah. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki harapan untuk menang. Apa yang membuat Yang Kai semakin cemas adalah situasi Ming Yue saat ini.
Ketika dia bergegas dari lembah gunung, Ming Yue sudah terluka parah dan dikelilingi oleh Half Saint yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai tidak tahu situasi seperti apa dia saat ini. Ini membuatnya semakin membenci Yue Sang. Jika bukan karena bajingan ini yang menyergapnya di sepanjang jalan, bagaimana dia bisa tertunda? Namun, dalam situasi ini, dia tidak bisa mengabaikan Yue Sang begitu saja. Jika dia tidak membunuh atau melukai Yue Sang dengan parah, dia tidak akan bisa menembus Bloodlight Array ini, apalagi membantu Ming Yue. Suara gemuruh terus terdengar dari lonceng sungai gunung saat Kaisar Qiang Kai meledak dari tubuhnya dan pikirannya menjadi terhubung erat dengan lonceng sungai gunung. Saat suara-suara ini terdengar, pola di Mountain River Bell juga mulai berkedip, dan tubuh lonceng juga menjadi lebih besar dan lebih kecil, menunjukkan intensitas perjuangan internal. Pada awalnya, ada beberapa mayat darah yang melompat keluar dari laut darah di sekitarnya untuk mengganggu Yang Kai, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Seiring waktu berlalu, mayat darah di laut darah tidak lagi muncul. Bukan karena mayat darah telah mati, tetapi Yue Sang tidak punya waktu luang untuk mengendalikannya. Meskipun dia adalah Half Saint veteran dan memiliki kekuatan yang luar biasa, Mountain River Bell telah membatasi ruang lingkup medan perang, memungkinkan perwujudannya untuk menampilkan teknik Heaven Devourer-nya. Sekarang perwujudannya memiliki artefak suci. Bagaimana Yue Sang bisa menolak? Hanya menahan serangan mengerikan dari perwujudannya saja telah menghabiskan semua konsentrasinya. Jadi bagaimana dia bisa memiliki energi cadangan untuk mengendalikan mayat darah untuk menemukan masalah dengan Yang Kai? Saat pertempuran berkecamuk, darah mengalir seperti sungai di medan perang utama. Di bawah komando Half Saints ini, 1 atau 2 juta tentara Demon Rache menyerbu ke arah Ming Yue satu demi satu. Cahaya bulan terus berubah saat tentara Demon Rache terluka dan terbunuh. Adegan ini seperti sekelompok semut yang mengepung gajah. Itu adalah pemandangan yang lucu. Tetapi dunia dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Dikatakan bahwa seekor semut bisa menggigit gajah sampai mati. Tetapi itu hanya jika gajah itu tidak bisa bergerak. Meskipun Ming Yue telah terluka parah, dia bukanlah seseorang yang bisa diguncang oleh ras iblis biasa. Half Saints tidak menyangka bahwa Master Demon Rache biasa ini akan dapat menyebabkan cedera baru pada Ming Yue. Dalam situasi di mana Saint Iblis tidak ikut campur, mereka hanya ingin menggunakan kekuatan bawahan mereka untuk menghabiskan energi Ming Yue. Setiap kali Ming Yue menyerang, dia akan sedikit melemah. Dan setelah mencapai batas tertentu, Half Saints akan menyerang. Dari 12 Saint Iblis, 11 di antaranya menatap Ming Yue. Hanya Yuru Meng yang menatap ke kejauhan. Wajahnya sedingin es. Meskipun Divine Sense-nya kuat dan dia bisa merasakan situasi di sana, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam Blood Sea. Dia hanya tahu bahwa Yang Kai telah jatuh ke dalam perangkap Yue Sang. Tidak sampai perwujudan dan Winchester-nya juga masuk, kekhawatirannya sedikit berkurang. Yang lain tidak tahu tentang latar belakang Yang Kai. Tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya di batas bintang, bagaimana mungkin Yuru Meng, yang tahu banyak tentang dia, tidak tahu? Yue Sang mungkin dalam masalah. Yuru Meng dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Ini benar-benar kasus terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Pengkhianatan bawahannya tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi prestisenya. Tetapi selama Yang Kai bisa membantunya mendapatkan kembali wajahnya, prestisenya yang goyah akan stabil lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara Bei Limo tiba-tiba terdengar di samping telinga Yuru Meng. Nada suaranya bukan kegembiraan, tetapi agak suram. Kejatuhan Kaisar Agung benar-benar spektakuler. Yuru Meng terkejut dan ketika dia menoleh, dia melihat Ming Yue berdiri sendirian di kehampaan. Langit di sekitarnya cerah dan tanah di bawah kakinya dipenuhi dengan gunungan mayat dan sungai darah. Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini. Pedang cahaya bulan yang dia pegang di tangannya selama ini tiba-tiba menjadi redup, seolah bisa runtuh kapan saja. Aura Kaisar Agung telah lama menghilang, dan sekarang menjadi lemah seperti orang tua di ambang kematian. Bahkan rambut hitam Ming Yue sekarang benar-benar putih. Citra seorang pemuda tampan hilang. Memang sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Wilayah iblis telah membayar harga ratusan juta nyawa untuk secara paksa menguras Kaisar Agung sedemikian rupa.
Sudah waktunya bagi Half Saints untuk benar-benar melangkah ke atas panggung dan bersaing. Aku ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Sueli tertawa. Half Saint yang dengan cemas mengamati negara bagian Mingyue selama ini dengan cepat mengelilinginya. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Semua mata menoleh ke arah Wang Wuji saat First Demon Saint yang tinggi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Detik berikutnya, lebih dari 100 Half Saints bergegas menuju Mingyue seperti sekawanan serigala lapar. Di tengah badai, ekspresi Mingyue tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak dalam situasi hidup atau mati. Tetapi ada kelelahan yang tak terlukiskan di wajahnya saat dia menutup matanya sedikit. Pedang cahaya bulan di tangannya bergetar beberapa kali. Dan cahaya cemerlang meledak. Di dalam arai cahaya darah, seluruh tubuh Yang Kai gemetar dan wajahnya pucat seperti kertas. Darah emas terus mengalir keluar dari 7 lubangnya saat dia mendorong kekuatan Mountain River Bell hingga batasnya. Menarik semua kekuatannya secara berlebihan dan menyebabkan luka-lukanya memburuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Perwujudannya dan Yue Sang, 2 Half Saints, terkunci dalam perjuangan hidup dan mati di dalam Mountain River Bell. Dan gelombang kejut dari tabrakan mereka menyebabkan Mountain River Bell bergetar tanpa henti, bahkan mempengaruhi pemiliknya. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Jika tidak, begitu Yue Sang melarikan diri, semua usahanya akan sia-sia. Informasi yang dia terima dari perwujudannya memungkinkan Yang Kai untuk memahami situasi di dalam Mountain River Bell sekaligus. Dibandingkan dengan bebannya yang tak tertahankan, Yue Sang juga merasa sulit untuk berbicara. Di ruang kecil ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan sengit perwujudan secara langsung. Tampilan Heaven Devourer Battle Law menyebabkan auranya terus turun. Tetapi perwujudan hanya tumbuh lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Tampaknya siap untuk memukulnya sampai mati. Yue Sang juga mulai panik. Tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa. Dibandingkan dengan penindasan Mountain River Bell, yang membuatnya lebih takut adalah perwujudan. Dia tidak tahu metode kultivasi jahat macam apa yang dikembangkan oleh roh suci yang aneh ini. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk menjarah dan melahap. Itu hanyalah musuh dari klan iblis darahnya. Bersambung.